Soal yang pertama, tenaga perpustakaan terdiri atas apakah A. Tenaga teknis dan kepala perpustakaan? Apakah B. Kepala perpustakaan dan pustakawan? C. Tenaga administrasi dan pustakawan? Ataukah D. Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan? Nah, teman-teman harus tahu dan paham tentang tenaga perpustakaan itu terdiri dari apa saja ya. Karena soal seperti ini sudah pasti ada di dalam soal-soal P3K ataupun SKB seleksi ASN di tahun-tahun sebelumnya ya. Baik, untuk jawabannya yaitu pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Jadi jangan sampai keliru karena terkecoh oleh jawaban dari masing-masing soal ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 2, perpustakaan nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten atau kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh A. Pejabat tinggi perpustakaan, B. Pustakawan, C. Menteri, atau D. Bupati Wali Kota. Nah, siapakah yang memimpin dari masing-masing perpustakaan ini? Jawabannya adalah pustakawan. Selanjutnya di nomor 3, memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, merupakan apakah A. Kewajiban dari tenaga perpustakaan, B. Tugas tenaga perpustakaan, C. Hak pustakawan, atau D. Wewenang tenaga perpustakaan. Jawabannya adalah C. Kewajiban tenaga perpustakaan. A. Kewajiban tenaga perpustakaan. Selanjutnya di nomor 4, pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab Kepala Perpustakaan, pemerintah, penyelenggara perpustakaan, apakah D. Perpustakaan Nasional? Siapakah yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, yaitu C. Penyelenggara perpustakaan. Selanjutnya di soal nomor 5. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan dilaksanakan melalui A. Pendidikan formal, B. Pendidikan non-formal, C. Pelatihan atau kursus, D. Pendidikan formal dan atau non-formal. Jawabannya adalah yang D. Pendidikan formal dan atau non-formal. Selanjutnya di nomor 6, pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara. Nah, kalau semacam ini teman-teman harus wajib hafal ya. Jangan lupa yang mungkin perlu dicatat ataupun dirangkum, silahkan dicatat dulu dan dirangkum supaya suatu saat untuk dipelajari kembali bisa lebih mudah. Apakah A. Efisien, berkeadilan, terbuka, terkendali, dan bertanggung jawab? B. Efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan terperinci? C. Efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab? Apakah D. Efisien, berkeadilan, terbuka, terinci, dan bertanggung jawab? Jawabannya adalah yang C. Efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya di nomor 7. Siapakah yang menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional? Apakah Menteri? Apakah Presiden? Apakah Kepala Perpustakaan Nasional? Apakah Dewan Kehormatan? Yang menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional adalah Presiden. Nah, Presiden ini menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional atas usul Menteri dan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional. Selanjutnya di nomor 8. Dewan Perpustakaan Nasional berjumlah 15 orang yang berasal dari titik-titik kecuali yang bukan ya artinya. Apakah A 2 orang dari unsur pemustaka, B 1 orang wakil organisasi penerbit, C 1 orang unsur pemerintah, atau D 2 orang wakil organisasi profesi pustakawan. Nah, hal semacam ini ataupun soal semacam ini mau tidak mau teman-teman harus hafal apa saja, berapa jumlahnya, terus berasal dari unsur apa saja. Nah, ini mau tidak mau harus dihafalkan ya teman-teman. Jawabannya adalah C, 3 orang unsur pemerintah.
Nah, ini Dewan Perpustakaan Nasional ada 3 orang unsur pemerintah, 2 orang wakil organisasi profesi pustakawan, 2 orang unsur pemustaka, 2 orang akademisi, 1 orang wakil organisasi penulis, 1 orang sastrawan, 1 orang wakil organisasi penerbit, 1 orang wakil organisasi perekam, 1 orang wakil organisasi toko buku, dan 1 orang tokoh pers. Nah, teman-teman bisa mencatatnya ataupun bisa merangkum ya. Dari soal-soal ini mana yang perlu dicatat, yang perlu dirangkum supaya nanti bisa lebih mudah untuk menghafalnya. Selanjutnya di soal nomor 9. Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh apakah APBD, APBN, iuran masyarakat ataupun pungutan liar? Ingat kata kuncinya yaitu Dewan Perpustakaan Nasional. Karena nasional berarti APBN ya teman-teman. Kali Dewan Perpustakaan Daerah itu nanti APBD karena daerah. Selanjutnya di nomor 10. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui A. Buku murah dan berkualitas, B. Bantuan buku berkualitas, C. Bazar buku dan bantuan pemerintah, atau D. Perpustakaan keliling. Jawabannya adalah yang A. Buku murah dan berkualitas. Selanjutnya di soal nomor 11. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan literasi membaca nasional, ayo membaca nasional, nasional gemar membaca, atau D. Membaca sejuta buku. Jawabannya adalah yang C. Nasional gemar membaca. Selanjutnya di nomor 12. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan titik-titik kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca. Apakah sertifikat, uang pembinaan, penghargaan, dan piagam? Jawabannya adalah C. Penghargaan. Nah, bagi teman-teman yang mau request tentang materi apa, soal-soal yang seperti apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, ataupun bisa memberikan masukan, mungkin dari soal-soal yang kita berikan, ada yang perlu ditambahi ataupun perlu dikoreksi ya teman-teman. Jangan lupa juga kasih like, komen, share juga kepada teman-teman yang mungkin belum tahu channel ini, mohon untuk di-share dan di-subscribe supaya kita selalu bisa berkembang dan bisa memberikan materi-materi yang bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Selanjutnya di nomor 13, Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada siapa? Apakah Menteri, Bupati, Wali Kota, Gubernur? Nah, Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada yang di provinsi biasanya Gubernur. Jawabannya yang D. Selanjutnya di soal terakhir nomor 14. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan A. Teman sejawat, B. Organisasi, C. Pemerintah, D. Masyarakat. Nah, video ini merupakan video terakhir untuk soal kelembagaan di soal-soal P3K perpustakaan ya teman-teman. Untuk video selanjutnya nanti kita ganti ke materi serah simpan karya cetak. Insya Allah secepatnya akan kita bagikan lagi. Nomor 14, pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan apakah teman sejawat, organisasi, pemerintah, atau di masyarakat? Dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Jawabannya adalah yang D.